Kami sudah beberapa kali menghubungi yang mananya, ternyata banyak yang kerja, sehingga alhamdulillah Pak Rozik ini masih bisa dipertemukan oleh Allah. Sehingga dari kami nanti mohon sekiranya bisa memberikan arahan pada kelompok kami, karena memang kami diberikan waktu untuk mewawancarai panjenengan. Nanti barangkali dari tim pewawancara yang bisa menyampaikan untuk mengenai tentang perkembangan itu, terutama di Bali, dan panjenengan juga jadi wakil bendahara MWC. Ini dari Pak Husen tadi. Ini juga Pak Rozik ini juga wakil bendahara di MWC Waru. Mungkin dari penanya langsung saja nanti akan disampaikan, sehingga nanti kekurangannya mungkin atau dari Pak Rozik cerita sekilas sebagai pembukaan mungkin bagaimana tentang panjenengan juga peranan panjenengan di tentang mengenai NU di wilayah, terutama di wilayah ini di perumahan, karena memang kalau di di kampung kan memang sudah marak NU, sedangkan di perumahan kita itu memang menggali seberapa banyak jamaah atau pengikut yang ada di perumahan tentang Nahdlatul Ulama. Nggih, monggo waktu dan tempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi kita syukuri pada pagi ini kita bisa berkumpul. Salah satu yang menjadi tolak ukur dari perumahan Rewin adalah karena kita itu basisnya adalah orang pendatang semuanya. Jadi untuk NU di sini sebenarnya kalau kita alokasikan jumlah atau persentasenya sebenarnya sudah banyak, sekitar mencapai hampir 70%. Cuman yang benar-benar muncul ataukah kepengen benar-benar ke NU-nya itu ditunjukkan itu mungkin masih sekitar 20%, enggak banyak, belum bisa pengen berkecimpung, apalagi membantu untuk kegiatan di NU itu memang kita kurang. Jadi menurut saya untuk selanjutnya itu memang dari karena terbentuknya ranting NU itu dengan dukungan Pak Haji Saiful Anam itu kita bisa lebih pelan-pelan untuk bisa untuk merubah paradigma untuk yang kemarin-kemarin untuk NU itu sebenarnya kegiatan di sini itu ada untuk asosiasinya untuk NU itu benar-benar dilakukan, tapi orang itu nggak berani untuk muncul dia sebagai orang NU gitu. Jadi di sini tuh masih ada sedikit canggung kalau saya keluar itu kelihatan di sininya kurang Muhammadiyah atau gimana. Jadi kalau enggak setengah-setengah Muhammad NU sih. Jadi kalau menurut saya itu di sini itu masih sebenarnya NU-nya kalau menurut saya itu 60% bahkan itu benar-benar mengikuti kegiatan dari NU. Tapi yang 20% itu adalah benar-benar Muhammadiyah. Yang 20% lagi itu kelihatannya dia nggak sana nggak kesini gitu. Seperti itu nggih. Jadi untuk memang NU itu memang perlu perjuangan untuk bisa benar-benar, apalagi saya di sini kan di Rewin juga sebagai wakil ketua Tanfid, jadi ketuanya Pak Saiful Anam Syamsuri tadi. Jadi untuk mengembangkan sekarang ini untuk banan-banan juga belum terbentuk. Mungkin kemarin itu masih membentuk banser padahal itu di bawahnya Ansor, kan otomatis kan tetap Ansornya dulu. Kalau tenaganya banser sudah siap, tapi Ansornya belum terbentuk kan gitu. Kalau Fataya atau gimana itu mulai akan kita anukan galakan, cuman karena ini kepengurusan ini insya Allah dari Pak Saiful itu berakhir tahun ini kan 2026 nanti, tapi tetap kita akan dukung Pak Saiful untuk bisa kembali di Rewin, soalnya belum ada yang bisa yang kelihatan gitu loh di Rewin ini. Mungkin itu saja dari saya perkembangan atau mungkin wajah NU di Rewin ini gitu loh. Sementara seperti itu, mungkin ada ditanyakan, monggo. Terima kasih. Mulai terbentuknya NU ini apakah memang dari berdirinya Rewin atau baru-baru saja, Pak?
Gini, Rewin itu sebenarnya kegiatan untuk Yasin tahlil ada. Terus saya juga majelis zikir Rewin. Terus yang di Merak ini pengajar ibu-ibu juga ada, yang di Garuda juga ada. Jadi yang berbentuk Yasin tahlil itu sudah ada. Cuman wadahnya itu kan belum terbentuk di dalam KNO-nya itu. Jadi alhamdulillah di tahun 2022 atau 23 itu. Jadi akhirnya terbentuk ranting Rewin itu tadi. Nah, dengan keputusan ketuanya Pak Haji Saiful Anam tadi, alhamdulillah ya kita sekarang ini masih belajarnya ngikutin Lailatul Ijtimah setiap bulan itu kita dorong anak-anak teman-teman atau bapak itu bisa ke sana. Alhamdulillah kita pesertanya lumayan, ada sekitar ketimbang ranting-ranting yang lain itu kadang Rewin juga ada ya 10 orang, 8 orang, 9 orang itu kan lumayan ketimbang sama mau kita ada Ijtimah di daerah Tambak Sawah gitu. Terus dari ranting-ranting yang lain itu paling ngirimkan 5 atau 6, kita masih ada lumayan untuk itu acara itu. Terus kedua kita yang itu juga masih mengadakan keliling infak itu juga sudah berjalan di punya kas lah NU juga punya kas. Cuman kita memang betul-betul kurang tahu ya Pak Haji Saiful sebagai ketua dan saya sebagai wakil juga mau berpikir untuk gimana membentuk banner-banner atau fungsional untuk di bawahnya itu menteri-menterinya RPN itu belum berjalan semuanya. Sementara ini masih dari Pak Saiful langsung ke jenengan sebagai wakil. Dan saya pun atau yang dalam arti tentang kepengurusan harian yang lainnya tidak ada ya, cuman Pak Saiful, Pak Mas Badawi itu sebagai sekretaris, Mas Nasrun itu sebagai bendahara, saya sebagai wakil. Jadi kayaknya yang tahu cuma itu aja, sebatas itu. Makanya memang ranting Rewin memang kita akuin memang belum berjalan dengan baik, tapi ya memang harus berusaha untuk lebih ada peningkatan lagi. Nah, nggak tahu setelah kepengurusan ini, insya Allah ada perbaikan gimana kita akan upayakan. Adakah kendala ketika jenengan sama Pak Saiful tadi, ini kan backgroundnya juga dari apalagi dari adanya Muhammadiyah untuk menuju di Kawagan. Bagaimana Kak untuk menghadapi mereka-mereka yang memang ketika kita mengalihkan dari yang semula dia Muhammadiyah kita di atas setengah-setengahnya untuk lebih meyakini lagi ke NU-nya. Itu gimana Pak? Sebenarnya kalau keanggotaannya itu sebenarnya insya Allah sudah mencukupi. Maksudnya dari Rewin sendiri itu seumpama ada sekitar 4.000-5.000 kakak. Kalau dikalikan 2 aja ada 10.000-an orang di sini kan udah kayak satu desa lah kayak gitu. Cuman dia itu tadi untuk bergeraknya untuk menuju ke situ tuh untuk kegiatan-kegiatan dia kurang mau atau mungkin malu apakah gimana gitu. Memang harus ada penggerak-penggerak yang di lingkungan situ yang menggerakkan model-model seperti itu. Kayak satu contoh saya ini di perumahan sini aja, terus sering kita mengadakan sesuatu sing kayaknya Nadine kayak kita ya, tapi alhamdulillah jamaah saya kan dari luar banyak, jadi kesini ya ada tapi orang melihatnya ini opo kan nonton. Jadi sebenarnya dia itu juga pengen kalau coba diundang untuk pengajian ke sini datang sini diundang ya ada 1-2 yang datang, tapi yang lainnya kan cuek, maksudnya ya wes kok seperti berkata teko jadi tidak terlalu gitu loh orangnya itu. Jadi mau tapi dia nggak mau bergerak gitu. Jadi kemungkinan ya untuk lanjut ya memang harus mungkin ada acara yang melibatkan orang itu. Ya biasanya orang itu kan kalau udah dilibatkan gitu dia bisa aktif kan gitu. Kegiatan yang hanya tahlil itu aja Pak. Tahlil sama Lailatul Ijtimah yang setiap bulan itu kita juga ngadakan sendiri di Rewin.
terus sama apa itu infak tadi apa Lazisnu apa gimana? Lazisnu bukan? belum dikasihkan ke Lazisnu, tapi Lazisnu lokal, tapi belum terlaporkan. Pokoknya ini masih ada gini gitu, ada apa, ada keuangan untuk bendaharanya itu memegang itu. Tapi untuk langkah selanjutnya kayaknya menuju ke situ, ini dimanakan. Kemarin udah programnya itu kalau ada orang meninggal, NU Rewin itu sedikit menyumbangkan mungkin air mineral atau mungkin sedikit uang atau gimana ke yang Sohibul Musibah tadi gitu, sudah mulai berjalan. Tapi secara keorganisasian untuk ini memang kita belum. Ya Pak Haji Saiful dan saya itu kadang ya berpikir bingung ya, kita kegiatannya setiap malam Jumat ya Yasin Tahlil, saya minggu pagi paling ada kajian Hanif, terus ada sholawat Sidi Muhammad ya. Kalau kegiatannya sudah ada untuk menampung itu semuanya ada, cuman orang-orangnya itu masih untuk terlibat atau mungkin belum digerakkan lagi. Kan jenengan mengalami kebingungan yang seperti ini kan hanya jenengan sama Pak Haji Saiful. Apakah ada harapan meminta ke yang lebih lagi ke tokoh-tokoh masyarakat atau nanti yang ke MWC-nya bagaimana? Ketika ini saya juga dibantu dalam arti untuk menggerakkan orang NU ini, bagaimana Pak? Oke, insya Allah nggak juga bisa. Saya kan juga berharap nantinya itu ada pihak luar yang atau di luar Rewin itu bisa membantu, apalagi keanggotaan untuk MBC dari MBC bisa ya apa ya biar berjalan. Mungkin yang jelas ya apa ya saya sendiri biasanya itu kegiatan dulu Pak, kita itu mulai itu kan kegiatan apa, nah dari kegiatan itu mungkin dari warga akan tertarik, oh ini ada apa, semacam Isra Mi'raj, semacam apa itu biasanya diadakan, sehingga nanti ketika ada dari desa sendiri gimana Pak, dari Wedoro nggih, jenengan ikut Wedoro, Rewin itu ada dua, ya, Rewin Kepukiriman sama Wedoro nggih. Dari tingkat Wedoro sendiri ketika di NU ini apakah pernah untuk memberikan bimbingan gitu? Ya kayaknya nggak ada. Ustadz Nuruddin sendiri kan dari Wedoro, saya dulu juga ikut ke Wedoro, terus setelah terbentuk Rewin ya wes aku digandeng keret untuk Rewinnya gitu, belum gitu. Mungkin dia harus ada dari tetangga itu atau mungkin bapaknya, itu kan kita anaknya kasarnya kan, harus ada. Nah ya itu mungkin pedoman khusus untuk dari Haji Saiful sebagai ketua belum ada yang apa ya, kita raker aja nggak diadakan, jadi belum ada ya apa pokoknya jalan kita aja jadi mungkin perlu. Insyaallah moga-moga di tahun yang ini pemilihan yang baru ini, entah itu sendiri atau mungkin ganti atau gimana, nanti bisa lebih. Jadi tadi memang harusnya kan berbentuk menteri-menteri kasarannya apa aja, terus setelah itu kita adakan programnya seperti ini. Kita sudah terbentuk tapi tidak, kayaknya ikrarnya kurang gitu loh, kayaknya kurang anu gitu. Secara struktural itu masih belum terbentuk rapi. Betul ya. Tapi di sini sudah berjalan sekitar 60% ya kan Pak ini. Oke, kalau orang NU-nya ya sekitar sama wonten, tapi dia nggak mau memunculkan yang jelas. Aku termasuk masalahnya di situ. Juga itu mungkin yang memakainya gitu. Ya tantangannya seperti itu gitu. Sebenarnya tapi keanggotaan kita yang di PRNU Rewin ya ada sekitar 60 berapa orang yang di grup itu juga sudah ada. Itu yang benar-benar ada keaktifan untuk melawan itu. Kalau di sini lembaga keagamaannya apa mawon Pak? Ada. Yang kalau di Rewin sana ya, Rewin Kepo itu Majelis Dikir Rewin. Ya Sinta ibu-ibu itu, terus yang kedua itu pengajian Nur Muhajirin, pengajian Masjid Muhajirin sendiri itu ada talinya juga, tapi orangnya juga abu-abu juga, kadang ada yang tambah orang abu-abu. Jadi kalau pengajiannya orang-orang MD sendiri itu mungkin ada, apalagi di Ad-Dakwah ini kan, Masjid Ad-Dakwah ini. Kalau sebenarnya masjid di sini Pak Koba sama At-Taqwa itu
cenderung NU, cenderung sangat NU, apalagi Akoba. Kalau At-Taqwa itu penggedenya, istilahnya penasihat bahkan ketampilan masjid situ itu untuk kegiatan NU boleh, untuk acara tahlil mau sholawatan boleh, tapi jangan membawa bendera NU. Jadi bendera aja tidak boleh. Itu kadang kan tantangan juga gitu loh. Di At-Taqwa itu masjid itu. Kalau di Akoba ini itu agak sebenarnya los boleh, cuman karena dihubungi kurang perumahan seperti apa sih Mbak? Jadi kurang begitu. Kemarin ada suara apa? Khatmil Qurannya agak keras gitu aja sudah agak gimana gitu. Sebenarnya orang kita juga orang cuman kayak banter kayak gitu enggak suka gitu, akhirnya ya gitu. Kita mengurangi ke situ. Kita adakan setiap 3 bulan sekali atau bahkan pokoknya minggu kelima setiap tahun itu ada Lailatul Istimah yang diadakan PRN Rewin dan Majelis Zikir Rewin. Itu dari masjid sini pindah ke masjid sana, pindah cuman yang bisa itu Al Muhajirin, Akoba sama At-Taqwa yang Merak sini, Akoba yang di Garuda, Muhajirin yang di Raja Wali atau Cendrawasih sana. Untuk Ad-Dakwah tidak, Anur yang dekatnya makam itu juga tidak digunakan karena orang-orangnya masih kuat. Sebenarnya jamaahnya itu banyak NU-nya, tapi pengurusnya memang dikuasai oleh MD gitu. Itu Ad-Dakwah, apalagi Ad-Dakwah sudah kuat itu. Muhammadiyahnya itu. Mungkin. Iya. Tadi kan Panjenengan bilang kata di sini mengikuti kegiatan yang Panjenengan programkan, misalnya kayak jamiah atau terus, tapi orang-orang di sini kan kelihatannya masih abu-abu, tidak mau memunculkan NU-nya. Apa sih yang membuat mereka kok sampai tidak mau memperlihatkan atau bagaimana kok? Atau masih belum yakin atau yang apa? Ya itu tadi, karena kan ya satu sisi sewu, bukan kita menggunakan orang perumahan kan mungkin ada sedikit basic yang pernah sekolah, pernah kuliah, merasa kan, terus masukan dari kanan kiri kan bisa aja kan dia juga berubah, yang aslinya orang desa, kuliahnya di Surabaya, yang Malang, dengan akhirnya dia seperti itu. Tapi intinya bukan seperti itu. Jadi intinya itu pakai gitu loh. Kalau di dona aku banget itu kayaknya kurang bener-bener kurang los gitu kan. Dia malu mungkin, bahkan kon melok ya kegiatannya mungkin begitu kan, tambah dia tuh bukannya bangga izin, karena orang yang itu bisa juga ya memang abu-abu atau mungkin bahkan dia MD Muhammadiyah atau gimana gitu. Itu bukan pelan-pelan gitu. Enggak, tapi yang jelas gini, intinya sebenarnya itu satu punya kegiatan. Saat ini kegiatan itu kayaknya kurang, dan gelem metani ya bahkan coba nanti baru itu benar berani ya harus ditarik, harus dijak rapat, dijak insya Allah mau akhirnya. Saat ini kan masih belum ya di lingkungan majelis zikir itu ada sekitar 100 orang, 110 orang yang ibaratnya itu di situ orang-orangnya di situ yang bisa membantu PRN Rewin gitu loh. Terus ini ada tokoh MD tadi yang juga masih berpengaruh besar terhadap orang sini. Kalau itu memang masih ada kayak yang di sana Pak Wahid udah nggak ada ya. Yang di Anur itu Pak siapa ya? Contohnya Pak. Tapi masih ada gitu. Masih ada. Tapi sebenarnya gini, Muhammadiyah itu juga tidak terlalu mengganggu seperti apa itu, enggak sebenarnya. Cuman orangnya NU sendiri aja yang kurang. Ya itu tadi loh Pak. Jadi dia itu kayaknya mungkin kalau di NU itu kayaknya kurang, dia malu atau kayak gimana. Padahal kegiatan dia itu ya menuju NU, maksudnya dia mau tahlil, dia mau selawatan, tapi
untuk apa nih? Dan kita kalau ngomong organisasi itu memang agak pelik mbak. Jadi tidak bisa kita kategorikan nggih. Sing penting aku kan misalnya tahunya kok melok-melok kegiatan ngono. Ada nggih. Mungkin ada lagi, monggo. Intinya sudah sama ada semua materinya. harapannya warga ya Iya. Ini nanti mungkin dari kami kan bisa menyampaikan ke terutama Pak Mesin selaku Iya. MWC dan nanti bisa disampaikan juga ke tingkat ranting Wedoronya dalam artian nanti minimal ranting Wedoro dulu bisa membantu panjenengan dalam hal Iya. bagaimana sih mengadakan kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa mendorong untuk warga di Kelurahan. Intinya kan seperti itu. Kalau memang jenengan sama Pak Haji Saiful saya kira masih juga kurang dalam arti ketika mengadakan kegiatan ini kan juga harus ada dari penggerak desa yang bisa mendukung. Iya. Di sini ada tokoh-tokoh besar kayak Yai Salam itu cuman membackgroundnya aja kurang-kurang penggerak yang anu. Yai Mahfud yang sana itu yang Rewin. Dia tahunya ya udah pasti aja kan prosesnya sini lah apa Rewin kan. Tapi ya memang kurang penggerakannya kurang. Jadi insya Allah nanti kedepannya ya minimal terbentuk lah itu tadi apa terus itu kelihatan banget tuh oh kata ibu anu ini belum jadi malu gitu kayak aku mau ngeluru dewe di sini kelihatan kayak opo gitu loh di sini. Saya itu juga di lingkungan ini Cendrawasih terfoto Nggih. Ya kayak gitu masih ada apa ya kegiatannya ya tahlilan yang mengikuti NU padahal tapi mereka kok dikatakan NU ya sama tapi ya sudah luar biasa tapi di sini panjenengan sama Pak Saiful tadi sudah luar biasa Pak. Jadi perlu pendukung tadi loh Pak. Memang dari desa setidaknya bisa nanti membantu jenengan mungkin dari lewat kegiatan yang ada di desa juga diikutkan nantinya di Rewin minta nanti harus hadir ini kegiatan dulu. Dari situ nanti ada penggeraknya harus ada penggeraknya yang bantu di formasi. Monggo barangkali Bu Diva sama Bu mungkin ada tokoh masyarakat lain yang bisa mewawancarai selain panjenengan mungkin ya Ustadz Mahfud itu yang mau kan dia ini pun di Pak niku setelah bentar lama bentarnya ini tutup tuh tapi belakangnya gang pas itu ke sana itu kalau coba ini beliau bukan diangkat Pak itu biasanya dia istirahat di handphone sayangnya memang Pak saya itu sayang di telepon aja Mbak orangnya jangan buka WA waktu itu bukan terus belum dian lagi pas saya telepon Pak Amin tadi Pak Amin sudah saya itu baru juga saja akan bisa kerja apa langsung ke Pak maksudnya kalau yang kemungkinan besar ada tadi selain jenengan dalam arti ketika mengadakan kegiatan yang di masjid untuk marbotnya marbot itu ya Mas Badawi itu tadi tapi sebagai di sini kan sebagai sekretaris om lah Mbak ini nanti telepon jadi Pak Mahfud karena itu Pak Nah, Pak Badawi ini sebagai apa? dia sekretaris PRNU. Terus ketika jenengan untuk menggerakkan gini ada nggak Pak dalam arti surat dari pengesahan dalam arti dari desa penjenengan gitu ada nggak dalam arti biasanya kan ada kalau di ini kan secara resmi itu ada SK-nya ada apanya belum ada gitu sudah bagus Pak jenengan hebat di sini kami dari peserta PDP KPNU mau derek wawancara penjenengan NU Diraini beliau dapat rekom dari Pak Saiful karena Pak Saiful betul sakit dengan menghubungi panjenengan menawi panjenengan sakit panjenengan Bapak tahu saya kok di rumahnya Bapak Rozi pun selesai Bapak Rozi tadi itu mendengar tak ini sakit nggih oh nggih kamu
Tapi nama lagi saat ini. Oh, nggih. Tadi mriku nggih Pak nggih. Nggih. Nggih matur nuwun ngapunten. Tadi ya kalau ada yang tanyakan, monggo. Ada yang ditanyakan? Oh, nggih. Ngapunten derek tanglet. Niki wau kan mengenai masyarakat yang abu-abu untuk rasa bangga mengakui bahwa mereka juga bagian dari NU. Niku apakah ada hubungan kali kayak ada kegaduhan di PBNU kemarin ngoten ini mempengaruhi napa mboten sih Pak? Bahwa nanti ketika ada kabar miring terhadap PBNU terus masyarakat akan lebih abu-abunya lebih banyak ngoten. Ngoten pengaruh napa mboten kinten-kinten? Insya Allah kalau yang itu karena ketercuekannya itu lebih, jadi nggak terpengaruh Mas. Oh, iya. Mungkin ya kita yang agak sedikit banyak ngurusi NU mungkin ya pengaruh, tapi kalau yang itu kayaknya insya Allah mboten. Oh, iya. Intinya itu abu-abunya itu kan dia itu apa ya? Kayak diundang tahlil gelem lah. Soalnya apa sih adanya cuma itu kan gitu. Tapi kalau untuk yang kegiatan kepengurusan atau mungkin di NU dia mungkin apa memang ya makanya kita cari celah apa mungkin karena dia isi malu atau mungkin karena apa gitu kan, dan juga memang saya akuin itu tadi jadi untuk kegiatan kurang. Iya, mungkin ada acara-acara saya aja dulu ngadakan acara selawatan yang di depan Muhajirin tahun 2-3 tahun yang lalu ya. Itu besar-besaran kan. Yang lain ya orang-orang ya antusias itu enggak ada sampai gimana, soalnya kan ya Masjid Muhajirin itu sekarang kan juga agak tengah-tengah, jadi tapi pengurusnya orang Muhammadiyah itu jeleknya. Kita itu kan itu terus di belakang. Tapi akhirnya karena banyak tokoh termasuk Ustadz Mahfud tadi yang di Muhajirin, jadi dia agak ya wes kita juga dipersilakan. Jadi kalau untuk Muhajirin kayak tengah-tengah, dari pengurusnya adalah pengurus Muhajirin masjid itu orang MD, tapi masyarakat atau jamaahnya itu banyak dari NU. Seumpama Pak nanti ya dari ranting dari desa Wedoro sendiri kan di Wedoro itu juga Patayat itu juga dalam arti juara itu dari tingkat ini Bu Titin gitu. Itu kan juga terbaik. Nah, nanti seumpama itu nanti bisa untuk membantu mengadakan kegiatan pasti ditulis. Ada nggih, yang saya tahu itu tambah cuman istrinya Abah Saiful tadi. Kayak Fatayat itu punya program Pak di Pendakwah itu Kaifama itu kajian Fatayat Kumandung. Waktu masih di daerah Makaria semakin gitu. Itu di sini. Dia pasti berjalan. Kalau mau itu akhirnya isi Fatayat memang. Ya dalam arti nanti ketika misalkan nanti dari PAC-nya ini Waru ini kami yang mau datang ke sini bisa dimintai kerjasama gitu Pak. Ya perlu tadi saja kudune dari atas tuh memberikan apa ini. Oh, Ibu sangat Masya Allah luar biasa orang-orang rumah itu kalau dikasih kajian nggak ada pegang HP, nggak ada ngobrol, nggak ada. Mendengarkan sekali kata loh Pak, semuanya golek-golek. Saya sendiri saya ngobrol deh. Sudah antusias. Iya, antusias sekali. Mungkin dari kami ini harapannya bisa jadi penghubung Pak ya. Nanti kita akan juga mengalu presentasi yang didengarkan oleh tokoh-tokoh ini yang sudah mengadakan PDPKPL ini, sehingga nanti harapannya kami juga bisa menambah lah, juga bisa membantu panjenengan selama untuk di NU di PDPKPL. Ada lagi wisata Afrika saya jadi sama tamu. Kami tidak kapal dari kami nyuwun alamatnya niki kok dari dibalas kalian. Oh ngaten. Cendrawasih 3 di timur ya. Oh dan nggih burune ditar pas niku lho. Oh nggih Cendrawasih niku nggih. Sudah.
Wabarakatuh. Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih Bapak, dan yang kedua juga permohonan maaf karena kami mendadak. Memang ini juga tadi beberapa informan yang mestinya kami datangi, cuman informannya ada beberapa yang kerja. Contohnya Pak De Saiful itu beliaunya kerja, sehingga dari Pak Rozik kita diberi rekom bahwasanya ini. Dan intinya saja Pak Nggih, dalam arti kami dari PDP KPNU, dari kader penggerak NU ini tadi masih peserta izin dapat tugas untuk menggali informasi tentang keadaan NU yang berada di perumahan Rewil ini. Bagaimana sampai seberapa besar di Rewil ini untuk jamaah NU-nya seperti itu. Mungkin dari awal panjenengan bisa menyampaikan dulu, bercerita tentang bagaimana jamaah NU-nya dan sebagainya. Mohon, dan nanti akan kita sambung dengan beberapa pertanyaan. Monggo. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya dan maaf karena dadak ya. Sampai tadi tidak sampai satu orang. Sebaiknya kalau gini tuh masih dulu Ben. Jadi enak kita juga agak mengundang Tanfidianya NU sini, bisa suasana bagus itu. Ini kan ini mau kos-kosan gitu ya. Jadi mengenai perkembangan NU di Rewil ya. Jadi Rewil itu ada 3 RW ya. RW 06, RW 09, RW 08 ya. 06, 08, 09. Di RW 06 itu ada 2 masjid ya, RW di sini ya, 2 masjid, Masjid Al-Muhajirin dan Masjid An-Nur. Itu yang RW 06. Kemudian RW 08 ada 1 masjid ya, Masjid Ad-Da'wah. Masjid Ad-Da'wah yang di Bundaran itu RW 08. Kemudian RW 09 ada 2 masjid, yaitu Masjid At-Taqwa dan Masjid Aqobah. Ada 5 masjid ya. Kemudian yang tapi kalau di sini masjidnya enggak Pak, namanya kaum muhajirin ya. Sampun Ibu. Ya. Berapa orang? 1, 3. Iya, sudah ada air putih. Jadi ada 5 masjid ya, 5 masjid, 3 RW dan 5 masjid. Kalau bendera nggak ada sih, umumnya juga ada. Cuma amaliyahnya begitu ya. Kalau masjid yang 3 muhajirin, kemudian muhajirin nasional, artinya boleh 3 ya. Terus kemudian At-Taqwa cenderung ke NU ya, karena namanya kunut semua ya. Apa kunut semua. Yang muhajirin ini boleh imamnya kunut atau 3. Itu gambarannya ya. Kalau An-Nur sama Ad-Da'wah itu pengurusnya mau dia punya, kalau di situ enggak kunut ya. Itu yang 2 tuh, An-Nur sama Ad-Da'wah. Tapi sebetulnya kalau Rewil 3 RW itu kakaknya 3.000 kakak kita banyak ya. 3 RW 3.000 kakak seluruhnya. Kita ada PRNU Rewil, sebenarnya ranting kan sebenarnya kelurahan. Tapi ini komplek kok menjadi ranting ya. Itu besar konferensi MWCNU tahun berapa ya? Waktu di Ansor tuh, di Banjuran. Di perusahaan Rewil boleh ranting karena Rewil ternyata bukan 1 kelurahan, 2 kelurahan kita. Yang sebelah sini ikut Kepukiriman, sebelah barat ikut Doro. Jadi karena 2 sehingga boleh dianggap satu kelurahan karena kakaknya banyak. Kalau jumlah, tapi memang kita nggak pakai kartu yang model, nggak pakai kartu model sudah ada ya. Cuma amaliyahnya itu aja ya, seperti model. Tapi kalau kartunya nggak ada, atau kalau itu kan ada yang nggak ada, dimunculkan kartunya ya. Kalau jumlahnya, kalau itu kurang lebih ya 80-90% kita ya. Banyak Pak ya. Banyak. Dan 3.000 itu mungkin ya 2
2.500 ya amaliyah Cenderung ke walaupun tidak aktif ya, punya kalau meninggal ya undang kita. Lo tahlil, namanya tahlil rutin hampir sering karena ada tahlil harus meninggal, ada anaknya akiko, ada anaknya Matur wah, nuwun. pindah rumah. Nggih. Monggo. Nggih, matur nuwun. Dari sini. Jadi kalau undang kita yang tidak aktif di PRNU ya kalau bisa meninggal pasti tujuannya kita kita. Nah di sini ada pengajian namanya Masjid Zikir, ya Masjid Zikir itu pasti NU ya. Masjid Zikir ada Yasinta, ya Yasinta itu NU ya, Yasinta itu ibu-ibu ya. Kemudian ada remaja zikir, ada kajian Islam Hanif. Kalau zikir 1 bulan sekali, ibu-ibu juga 1 bulan sekali. Kalau zikir setiap malam Jumat. Itu berdiri sejak 1993, jadi sudah lama berdirinya kita ya. Jadi kemarin putaran 1550 sekitar itu ya, putaran, jadi nggak pernah libur. Kecuali Ramadan diganti hari Ahad, malam Jumat. Ahad sore karena berbuka puasa. Kalau itu rutin terus malam Jumat rutin ya, mulai 93, jadi sudah 7 ditambah 26, 33 tahun ya, 33 tahun kita ya berdiri. Namanya kita ada. Nah, saya sebagai Rois Surya di Rewin ini, kemudian yang anggota Rois Surya yang lain ya di Sarnawi. Ada yang kenal? Ya salam, ada yang kenal? Ya salam tuh dekan Fakultas Syariah UIN ya. Nah, kemudian Yai Zainuri, Ahmad Zainuri, itu yang Surya 3 orang itu. Saya ketua ya dari Surya. Kalau tanfidiyahnya Pak Saiful ya. Kalau ketua masjidnya Pak Rosid, Iya. aktif Pak Rosid. Terus kemudian ada lagi pengajian Sidi Muhammad khusus sholawatan ya. Sidi Muhammad ketuanya Pak Agus Hazuli. Jadi ada zikir Sidi Muhammad, remaja zikir, Yasinta, kajian Islam Hanif. Itu yang NU ini ya. NU. Nah, PRNU yang berpulih. Nah, kita punya sekretariat, depan itu sekretariatnya. Iya, kami tadi juga mengira yang di depan. Sekretariatnya itu. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman ini sekretariatnya memang sudah semula Mas Zikir, berdiri tahun lama. Zikir, Yasinta sama remaja zikir, itu pakai itu. Nah, setelah ada PRNU, cuma sekretariatnya apa di rumahnya Pak Saiful, apa di saya, di Pak, belum diputus kalau ya dipakai bareng-bareng gitu ya. Nah, jadi ini kegiatan pengajian di sekretariat Masjid Zikir, ya dipakai PRNU juga. Ya, saya kira itu. Nah, ini sebagai awal. Kami sambung dengan pertanyaan Iya, Pak. monggo. Tadi kan jenengan menyebutkan bahwasanya di sini juga mengikuti Rawin, mengikuti kiriman apa yang medor Pak? Sini kiriman, Oh, tepuk sini kiriman kiriman. ya. Dalam arti ketika seperti ini ada nggak dari dusun kiriman, desa kiriman sendiri untuk entah membantu entah apa, dalam arti sama-sama yang di pengurus NU-nya itu untuk menanyakan lah tentang perkembangan NU yang ada di perumahan Rawin. Oh, kita ya tetap ada. Ya, kalau ada macam-macam kita undang juga ya. Tapi kan Rewin khusus sudah PRNU Rewin gitu ya. Nah, kalau kepukiran sendiri. Tapi sebenarnya seperti di Wedoro itu ada Surya Wedoro ya ikut pengajian Rewin juga karena dia beda. Jadi yang kita gabungan 3 ya. Rewin, ada Kepukiriman dan Wedoro. Tapi secara organisasi ya kita Rewin. Ya. Berarti masih lebih itu kesini daripada yang tadi Pak, yang di Pak Rosi tadi. Kalau Pak Rosi kan masih minim untuk Oh, yang di sana iya, iya, di kompleks sana. Oh iya, itu kompleks. Itu kompleks sendiri tuh kalau itu yang Pak Rosik itu. Iya. Di luar yang tadi satuan RW 6 RW itu kompleks tersendiri. Kalau jenengan kepengurusannya sudah lengkap tadi menyebutkannya bahwa seperti itu. Dan kalau yang tadi di sana itu hanya Pak Rosik sama Pak Haji Saiful. Iya. Itu yang hanya berdua itu yang. Oh iya, sana memang itu kompleks sendiri loh. Apa Gria Bahagia itu ya. Nah, itu sendiri. Kalau memang itu ini loh, banyak 3 kakak ya. Banyak. Tadi Pak jenengan menyebutkan bahwa di At-Taqwa sama ini ada 2 yang backgroundnya selain NU.
pernah ndak untuk berpikir mengajak mereka untuk nanti bisa menambah jamaah yang ada di NU ini? Oh, kan ikut di Lailatul Istimewa semua kalau kan. Iya, Muhajirin ada ikut, At-Taqwa, jadi gabungan memang ya. Jadi setiap bulan Lailatul Istimewa itu ikut kita, ya. Yaitu dari Muhajirin, dari At-Taqwa, dari Aqobah, ikut setiap bulan. Kalau majelis zikir mau ya mereka? Apa? Untuk oh ya- iya, zikir. Jadi zikir rutin untuk orang Jumat. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu tidak ada halangan gitu Pak, nggih, dalam arti untuk mereka di sini mengikuti ada. hanya Ya. ketika sholat subuh tadi. Ya, kalau di tapi At-Taqwa kita tidak menghormati ada. yang nggak pakai kan sudah biasa. Kan di sini kan kaum muhajirin pendatang semua di campuran ya, campuran. Jadi ada yang tapi kebanyakan ya tadi walaupun tidak punya KTP NU tapi kalau ada apa-apa mesti undang kita ya. 7 harinya misalnya ada meninggal terus ada akikoh kita yang juga. Terus pindah rumah ya kita. Saya nggak mungkin mau dia, menurut nggak ada acara pindah rumah nggak ada. Kita akikoh juga nggak ada, kemudian terus kemudian kematian nggak ada, kemudian meninggal selesai. Jadi pasti yang bilang kita. Ya. Nah, jadi kalau di Majelis Zikir sendiri ya itu menyiapkan kalau ada yang mau dibantu perawatan jenazah gratis Majelis Zikir. Jadi kan artinya NU ya gratis. Tapi kadang-kadang oh sudah ada di RW. Kita gitu lengkap ini. RW punya apa tim apa sosial perawatan jenazah, Majelis Zikir ada, ya ada. Jadi tinggal tuan rumah mau yang di RW apa, Majelis Zikir kita bantu. Untuk penggalangan dana-dana ketika ada majelis zikir dan sebagainya itu apakah memang dari iuran anggota atau ada memang donatur untuk yang Ya ada dua memang. Jadi ada yang rutin. Nah karena kan tiap 2 bulan ada kotak gitu ya, ada yang di masing-masing tiap 2 bulan diambil, ya tiap bulan diambil dananya. Terus kemudian dana yang dari kegiatan Majelis Zikir ada Majelis Zikir sendiri, ya Majelis Zikir sendiri. Jadi setiap kegiatan ada kotak keliling. Yasinta ada sendiri, kemudian ya Majelis Zikir ada sendiri. Jadi ada masing-masing dana. Tapi ketika event yang agak besar, misalkan Maulid Nabi tapi gabung semua, bareng-bareng. Ada bentuk penyusunan panitia. Ya. kalau event yang besar itu dari Rewin sana sampai sini berarti? Iya semua, ya, semua itu satu. Tapi yang lebih besar untuk ininya dari sini, powernya dari sini Pak Yi. Oh iya, emang ini yang paling lama soalnya. Iya, betul. Paling lama di sini, paling lama. Itu kan baru yang sana kan baru, Iya. baru semua. Apalagi Pak Rosid, baru itu komplek baru. Jadi kalau misal ngajak ya mungkin pelan-pelan, saya kan orangnya Iya. tidak saling kenal ya, masih pendatang baru semua. Tapi kalau ini lama sih, tahun 83 ini. Jadi tahun 85. Saya tinggal di sini tahun 83. Ini kan belum lahir bukan? Saya 81 sudah. Oh iya, saya 83 tinggal di sini. Saya 83. Iya. Ada lagi monggo barangkali. Monggo ada pertanyaan. Pak Gede. Ini sebentar. Ini Dalam guru-guru mewakili guru-guru. Guru. Kami PDP KPNU ini kader penggerak NU Iya. ini Guru-guru. dari guru semuanya, dari Mana? guru sama MI? dari Yayasan Amanu. Oh, Amanu. Yayasan Amanu Pureksari itu Oh, ada Pureksari. Iya, iya. MTS, Iya. ada MA Darul Ulum, Mm-mm. SMP, SMA Wahid Hasim. Oh. Jadi di situ memang guru-gurunya harus ada kader penggerak NU-nya. Wajib Terus mengikuti. saking amanus kan ini. Iya. Oh, Amanu. Jadi backgroundnya semua ini guru sama Oh, guru. Andi. Iya, iya, iya. Kalau saya juga dosen, tapi sekarang pensiun. Di mana, Pak? Saya dulu dosen Bayangkara, Universitas Bayangkara. Iya. Saya itu apa? Izin habis ini. Kalau apa deh? Ada. Sampun masih sudah di sini. Lu mana? Oh, Mas Pira, Mas. Lu ada di lu udah cantik. Oh, iya. Habis ini selesai. Aku sih. Oh, masih ada tapi enggak ada. Monggo, Pina. Monggo, Pina ini. Ah, ada. Jelas menundak. Enggak yang pasti kan. Jadi Rewin itu yang pertama kali berdiri Rewin sini. Ya, Rewin sini terus kemudian Rewin 08
terus 09 ya. 08 itu masih ada dakwah yang di bundaran Bojong Ini di itu. sini tahun berapa? Tahun 83. 83 itu tadi. Ya. Sudah ada NU itu tadi. Belum. Oh, belum ada. Jenengan berarti Bulan penggeraknya. 3 Masuk. Jawa NU. 93. Penggeraknya Ya. dari awal-awalnya juga Masih dari- sedikit, ya, sedikit 93. Ya, berarti kalau masih penduduknya masih jarang, masih sini enggak gini. Umumnya pencah-pencah ya, masih penduduk awal. Berarti Sepi. secara struktural itu kepengurusannya sudah sesuai Iya, dengan 93 itu ya. CRT, Pak. Iya. Ada kementerian, ada dari bidang-bidang yang sudah ada, Pak. Kalau yang di sana tadi kan masih belum ada. Oh gitu. Iya ada, tapi kegiatannya jadi gini, PRN itu berdiri lebih dulu kegiatannya yang bernafasan itu maksudnya ya, maksud zikir, sholawatan itu sudah lama. PRN mau dibentuk. Buat bentuk pengurus. Iya, dibentuk PRN itu pada konferensi NU di Ansel tahun berapa tuh ya? 5 tahun lalu. Ini kan konferensi yang kemarin ya, 5 tahun sebelumnya. Nah, dibentuk PRN itu. Ya, tetapi dia sudah punya kegiatan. Ya, ada musik itu kan penafsirannya semua. Awal mulanya dari majelis zikir itu gimana Pak untuk awal mula ada NU dari majelis zikir itu membawainya dari prakarsa-prakarsanya siapa atau gimana? Jadi Mas Zikir itu yang pertama gini, pengajian terus akhirnya ada usul Pak, kalau pengajian yang umum apa kita perlu Mas Zikir, terus nanti kalau misalkan ada yang meninggal supaya kita ada yang tak memimpin tahlil dan sebagainya. Itu tahun 93 sebelum 93 ya, 92 terus diresmikan berdiri Mas Zikir 93 September 93. Nah itu sudah mulai ada majelis zikir. Dulu ya pengajian biasa. Terus kita Ustaz kita bentuk aja ada majelis zikir yang rewin. Jadi kalau misalnya ada pengajian, ya saya itu rutin setiap malam Jumat mulai 93 itu. Itu dipimpin oleh jenengan sendiri gitu? Ada dulu itu ada 3, Yai Ahmad Siddiq Kepengiriman. Oh iya. Ya, Pak Siddiq Iya. ya. Itu almarhum. Kemudian saya Ustaz Tambunan 3. Nah yang itu sudah almarhum. Nah, saya sama Ustaz Tambunan, terus ada lagi ya Salam Nawawi, ya Ator Tohiri, tapi almarhum juga. Yang Masuri, tapi sudah almarhum semua. Nah, itu berjalan aja sampai sekarang. Ini adakah untuk mengkader lagi dalam arti berarti kan banyak tokoh-tokoh yang sudah wafat tadi. Dalam arti apakah ada pengkaderan sehingga nanti NU tidak sampai lentur di sini? Ada, kita kan ya ini penggantian pengurus itu kan kita mulai bahasa zikirnya, ya sintanya, ya kan saya itu semua itu. Nah, terus kemudian kalau ada ikut apa PKP NU tadi kita ikutkan dari kita ikutkan. Jadi dan aktif kok di sini. Saya tulis simak MUC itu datang semua. Apakah ada kendala-kendala meskipun walaupun kecil lah selama panjenengan di sini untuk Ya biasa, kadang itu program pendapat tadi, sekilas tadi biasa. Tokoh yang ngomong, oh itu nggak ada dasarnya, alias biasa kita jawab aja. Tapi ya, sekarang sudah selesai itu, sudah malah yang bilang dari dasarnya ketemu saya bilang gitu. Ketemu juga. Itu nggih, ngapunten mungkin kalau warganya atau anggotanya itu apakah misalnya anggota itu mengakui atau masih abu-abu atau nopo ya begini. Loh, yang pengurus mengaku ya, Ini enggak masih anggotanya. Anggotanya. Nggih. Loh, ya NU, tapi ini jadi di kita itu tidak seperti kalau saya kan dari Gresik asli, jadi akan campuran. Iya. Tapi dia ikut atau dikatakan itu tidak punya kartu anggota juga, gitu tidak punya kartu. Waktu ngomong NU nggak punya kartu anggota ya. Sebetulnya sama mau dia itu, sama mau dia. Itu tidak boleh, mau dia punya kartu anggota, punya ya gitu. Maksudnya bukan harus punya kartu tapi mengakui. Oh iya, mengakui. Karena ikut ya seperti kan beda, berarti ikut yang di NU dia. Nah kalau pengurus sudah karena pengurusannya ya. Tapi kalau yang anggota ya ikut dia. Cuma kalau mengatakan NU murni, nggak punya kartu anggota dia. Tapi amaliyahnya, jadi yang dari 3 kuartal itu menurut saya 20% lebih yang NU. Ya dulu mau sering supaya nggak jalan pengajian masjid
ada dasarnya tuh tahlil, akhirnya kita datangi yang mau bilang nggak ada dasar, ya nggak diam, akhirnya selesai. Ya segini kalau sama nggak ikut ya nggak apa-apa, akhirnya nggak masalah kan. Kalau Di jalan, antara orang yang sampai beda pendapat itu dari kalangan tokoh, dari mohon maaf MD-nya tadi, atau memang ya orang-orang yang memang masih belum ada keyakinan yang di NU-nya itu Pak. dari MD yang mulai ya toh di sini kan ada toko sekretaris wilayah Jawa Timur MD ya, bahkan ahli falak yang sering di TV itu yang mempengaruhi. Tapi di sini ada juga yang ya kita jelaskan ya saya Ustaz Salam menjelaskan. Ustaz Salam kan ahli falak juga. Kalau itu dekan Fakultas Syariah sekarang sudah nggak dekan, itu ahli falaknya NU pusat PBNU ya di sini. Nah, kalau ada gitu di kantor ya kita kantor pertama. Tapi kita tadi mau ke beliaunya tapi nggak punya nomor kontaknya Pak Husennya. Siapa? Saya nggak punya. Ya salah. Nyai Salam. Anu, sedang umroh. Lah, oh, udah pakai O. Tapi itu umroh. Nanti saya tanya Pak Husen kan yang sekarang ketua MWC-nya ini. Saya enggak punya yang kalau Nyai Salam ini nomor kontak. Ada saya. Ini Ya. apa kalau beliaunya masih umroh kan? Ya umroh masih tanggal Ramadan baru masih di sana. Terakhir Pak, apakah memang dari masyarakat sih, dari jamaah itu memang mengenal NU ini tadi dari jenengan sendiri juga dosen, kalangan dosen, Nyai Salam juga kalangan dosen. Apakah memang itu ada pengaruh dari unsur yang ada di situ? Ya paling nggak percaya dia ya. Kalau nggak ada akal itu. Sudah nggak jadi Iya, salahnya. makanya kita kalau misalkan ada, saya bilang ke anggota, kalau ada minta nggak dasarnya bilang gini, kalau dasar, jangan mau tak ajak ke rumahnya sama aku diskusi, nggak mau sih bayang begitu, nggak mau ke rumahnya Salam atau terserah yang ke apa atau Salam, kalau mungkin nggak ada dasarnya ke rumahnya. Kalau kami kan anggota, nggak usah menjelaskan dari sini, ke rumah beliau, nggak ada berani juga, nggak berani. Jadi namanya itu setelah itu selesai, nggak ada masalah itu. Dulu waktu itu sih, nggak ada dasarnya, tapi sekarang udah selesai, kita jelaskan. Jadi Matur gitu. nuwun sangat, terima kasih banyak. Di minum dulu ngaku. Ini gimana nggak bisa jajan monggo. Kami yang merepotkan. Saya tadi mau ganti pakaian NU, habis resik juga. Makin nyuwun dokumentasi. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Di sana ngajar apa Pak mata kuliah? Oh sudah, Iya, sudah dulunya selesai. ekonomi ya, Ekonomi, banyak iya. di Bayangkara. Pendiri saya. Pendiri. Oh, pendiri. Sekarang sudah usia berapa Pak? Mau 70. Masih kelihatan energik biasanya. Ibu juga energik. Sini 65 ya? Bisa 65 ya? Iya, 5 tahun, 65. Barokahnya di NU Pak. Alhamdulillah. Setahun yang lalu saya umroh semua anak-anak Satu keluarga. keluarga